Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progress Football. Ya, seperti yang kalian ketahui, Timnas U20 resmi tersingkir setelah berakhirnya pertandingan melawan Yaman U20 di Piala Asia U20. Yang menariknya dari pertandingan ini ya teman-teman, kalau kita lihat secara seksama, ini benar-benar mencerminkan permainan khas Indonesia, yang mana yaitu serudak-seruduk ya, gerasak-gerusuknya, lama menggiring bola, lama menggocek sana sini, tidak ada umpan 1-2 sentuhan, tidak ada teman satu tim, rekan satu tim yang membantu pemain lainnya, yaitu pemain yang memegang bola itu selalu mencari ruang sendiri, mendekati teman-temannya sendiri, sedangkan temannya tidak memegang bola, tidak melakukan pergerakan. Kalau kita lihat dari umpan-umpannya aja, oke, kita lihat pertama dari Kade Karel. Dia sering melakukan umpan-umpan jauh ke depan langsung, tetapi tidak akurat. Itu membuang-buang peluang. Kenapa membuang-buang peluang? Karena kita bisa main 1-2 dulu dari belakang ke tengah, tengah ke depan. Kita mencari pola serangan yang bagus. Kalau misal kita mau ke sayap lewat Donitri, kita bisa ke tengah dulu, lalu ke sayap kiri. Ini Kade Karel memaksakan umpannya langsung ke depan tetapi tidak akurat. Itu yang menjadi titik kelemahannya timnas Indonesia. Apakah ini hasil latihan TC berbulan-bulan, 1 tahun ini mengikuti Toulon, mengikuti kompetisi di Korea, terus TC di Como, TC di Jepang, TC di Korsel itu, terus diadakan kompetisi mandiri di dalam negeri? Apakah ini hasilnya? Hanya untuk sebatas posisi 3 karena alasan Uzbekistan lebih kuat, Iran lebih kuat. Apakah itu alasan TC? Justru alasan TC itu untuk memperkuat timnas kita, karena kita tahu lawan kita itu tidak mudah, makanya diadakan TC panjang seperti itu. Apakah ini ada evaluasi nanti dari PSSI? Apakah karena ini pelatih lokal tetap dipertahankan di timnas U20, terus tidak melakukan perombakan besar-besaran? Bayangkan saja, di timnas U20 ada 4 pelatih: Indra Safri, Kurniawan Dwiayanto, Bima Sakti, terus satunya mantan bek timnas Indonesia yang saya lupa namanya. Apakah itu tidak dievaluasi dengan hasil yang sangat-sangat minus ini? Terus kemana para komentator-komentator handal seperti Coach Justin, terus Towel, Akmal ini kemana? Apakah karena lokal ini? Alasannya ini bukan salah pelatihnya, ini salah pemainnya. Boy, pemain itu pasti dilatih oleh pelatihnya. Berarti yang bertanggung jawab itu pelatihnya, bukan menyalahkan pemainnya saja. Alasan apa? Tinggi badan. Lihat tadi pemain Yaman nomor 18 tadi. Dia umur 16 tahun, memiliki kelincahan seperti itu. Kecil, lebih kecil daripada Kade Karel lompatannya, karena dia mempunyai timing. Kade Karel tidak ada timingnya sama sekali melawan striker yang lebih kecil dari dia. Masih bahas tentang postur, tentang hasil latihannya apa yang dilihat, yang diperlihatkan ke para pendukung timnas itu apa? Taktiknya Indra Safri ini sudah terbaca jelas oleh pelatihnya Yaman ini. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Uzbekistan dan Iran, mengepres tinggi permainan pemain Indonesia karena tahu pemain Indonesia itu tidak melakukan permainan 1-2 tetapi lebih banyak menggiring bola. Makanya pemain Yaman ini ngepres seperti permainan Uzbekistan dan Iran. Kalau kita perhatikan, ada nggak pemain Indonesia yang bermain 1-2, pasti dia setelah dapat bola menggiring bola, menggocek, perlihatkan skill-skill yang menurut dia bagus. Mungkin kita perlu mencocokkan perkataan Indra Safri. Pemain Indonesia itu akan sangat nyaman dengan ciri khasnya permainan Indonesia itu sendiri. Ya seperti ini. Bukan permainan 1-2 ala Eropa. Makanya pemain Indonesia, pemain mudanya ini nggak bisa penerapan permainan seperti Eropa karena teknik dasarnya nggak ada. Karena yang ditahu pemain muda kita yaitu
gocek 1-2 itu hebat, bukan ngoper mencari ruang kosong. Itu bukan ciri khas orang Indonesia. Saya lupa itu. Ciri khas orang Indonesia itu yaitu menggiring 1-2 mencari ruang kosong. Itu bukan ciri khasnya Indonesia. Apakah alasan Indra Safri melakukan TC panjang ini, terus Piala Asia U20 ini sebagai uji coba untuk nanti Piala AFF ke depannya, itu hal yang sangat tidak masuk akal lah. Alasannya masih menyimpan taktik. Taktik apa yang ingin diperlihatkan oleh Indra Safri kepada para pendukungnya ini, kepada para warga negara Indonesia yang mendukung timnasnya? Emang level Indra Safri ini hanya di ASEAN saja, belum di level Asia, karena sudah beberapa kali dia memegang timnas. Eranya Evan Dimas, eranya Egy Maulana Fikri. Apa? Di Asia tetap aja melempem. Oke, memang di ASEAN, di SEA Games, dia emang juaranya lah. Emang keberuntungannya dia, kodratnya dia sampai di situ, tapi taktiknya dia tidak bisa dipakai di Piala Asia. Ini yang disenangi oleh para komentator handal kita, yaitu Towel, Akmal, karena banyak pemain titipan yang bisa dititipi oleh mereka, karena pelatih lokal ini gampang disusupi seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan prestasi lebih dari Indra Safri kalau permainannya seperti ini terus. Yang kita harapkan ya ini harusnya ganti, udah bukan lagi pelatih timnas, evaluasinya harus sama seperti Sintayong. Persamaannya Sintayong dan Indra Safri itu sama-sama memulangkan negaranya. Sintayong memulangkan Korea Selatan, Indra Safri memulangkan Indonesia. Ini kehebatannya Indra Safri. Kita lihat di sini dengan skuad yang diberikan oleh PSSI yang itu ada Welber Jadim, ada Marcel yang dari Abor juga, terus Jens Reven. Indra Safri tidak bisa memanfaatkan kualitas yang ada. Terus alasannya apa? Karena tidak sesuai dengan metode permainan timnas Indonesia. Ini berarti meremehkan kualitasnya Welber Jadim kan? Terus meremehkan kualitasnya Jens Reven, meremehkan kualitasnya Noah. Yang mana Welber Jadim di Sao Paulo itu, kalau kita melihat ya video-video dia di Sao Paulo pada saat pertandingan di kelompok umur itu, Welber Jadim baik ditempatkan bek kiri, gelandang tengah, gelandang bertahan, bek kanan, dia sama bagusnya karena dia berhasil mencari posisi di saat tidak memegang bola. Welber Jadim di saat ditempatkan di gelandang di Sao Paulo itu, Welber Jadim di saat tidak memegang bola, dia mencari ruang kosong. Tipenya Welber Jadim ini seperti Tom Haye, mencari ruang kosong agar dia dijaga oleh lawan dan temannya mendapatkan ruang kosong untuk dioper. Seperti itu permainan Welber Jadim di Sao Paulo. Berbeda dengan di timnas, Welber Jadim megang bola, Welber Jadim mengoper, Welber Jadim melakukan pergerakan, tidak diumpan balik, padahal Welber Jadim kosong. Kalau kita lihat pertandingan tadi ya seperti itulah. Malah dioper bola dari Welber Jadim, pemain yang dioper ini malah menggiring bola, gocek 1-2. Seperti ini terus ya tidak ada perkembangan buat timnas Indonesia. Apakah begitu formasi pola permainan yang diinginkan Indra Safri? Seharusnya bisa memanfaatkan terus. Ada lagi Jens Reven. Indra Safri harusnya bisa memanfaatkan striker murni yang dimiliki oleh Jens Reven ini. Jens Reven ini tipe-tipe striker murni, striker nomor 9 yang mana dia bila dikasih bola di kotak penalti, dia bisa menentukan apakah ini dia mengoper atau langsung shoot tanpa menyentuh bola, tanpa satu sentuhan. Dia satu sentuhannya itu langsung nge-shoot. Itulah striker murni yang dimiliki timnas Indonesia. Lalu Jens Reven diganti oleh Ragil yang mana banyak gocek-goceknya. Permainannya tadi itu sudah kembali ke pabrikan lah, permainan melawan Yaman tadi, tidak ada umpan 1-2-nya. Marcel juga lebih banyak menggiring bola. Yang katanya Tony Firmansyah itu bisa menjadi andalan di lini serang, di posisi gelandang juga, tapi nyatanya apa? Membuka ruang dia susah.
setelah menerima bola dia ada rekannya yang membawa bola, dia telat memberi bantuan, telat membuka ruang. Terus ketika ada teman bola memegang bola itu harusnya ya membuka ruang agar teman yang memegang bola itu punya opsi untuk mengoper bola kepada siapa, bukan hanya habis mengoper bola terus diam di tempat. Itu lihat Yaman, sekalinya dia mengoper bola, dia langsung membuka ruang yang dari kanan, dari kiri, dari belakang maju ke depan, terus melakukan scanning. Ini tidak ada sama sekali dapat bola scanning gocek. Messi saja kalau tidak dapat bola, dia melakukan scanning, nanti setelah dia dapat bola itu akan dibawa kemana bolanya. Pemain Indonesia kita nggak seperti itu. Alasannya itu bukan tradisi kita, bukan tradisi permainan kita. Yang bener ya scanning dulu, menerima bola, lalu baru kita mengambil keputusan di saat setelah melakukan scanning itu. Apakah langsung mengoper, apakah kita tahan bola dulu. Ya udah, dari hasil ini yang gua harapkan ya udah diganti aja Indra Safri. Ini sudah terlalu lama kita memberikan kesempatan untuk Indra Safri yang omongannya kadang terlalu tinggi lah. Yang paling gua nggak suka itu omongannya, pemain ini yang pernah mengalahkan Argentina. Itu yang selalu gua inget-inget. Terus dia selalu membanggakan permainan-permainannya, padahal permainan jadul yang tidak ada perubahannya. Di zaman sepak bola modern ini selalu pasti kalah. Alasan fisik udah nggak mungkin lagi. Permainan modern itu bukan masalah fisik aja, bukan masalah postur. Lihat Spanyol, lihat Italia. Apakah mereka tinggi-tinggi? Dia bisa juara dunia yaitu karena kekompakannya, tidak egois, tidak melakukan permainan individual. Lah ini Indonesia jago enggak, tapi melakukan permainan individual. Yang gua harapin ke depannya timnas U20 rombak semua pelatihnya, mencari pelatih yang lebih baik. Kalau bisa Coach Nova ini naik ke U20 setelah menangani U17 nanti. Oke, sekian berita sepak bola tentang timnas Indonesia U20. Gua Iqbal dari Progress Football dan ciao.